Shalom KGC. Ya, Shalom. Malam hari ini saya mau sharing suatu topik. Bulan ini kita dalam topik yang sama dengan lembah pujian, yaitu developing. Developing artinya bertumbuh atau berkembang. Nah, saya beri judul sharing hari ini adalah berkembang lewat krisis. Berkembang lewat krisis. Pada awalnya saya juga pesimis gitu loh. Kalau kita keadaan lagi krisis sekarang, apakah kita bisa berkembang gitu. Padahal di mana-mana yang saya tahu, semua perusahaan saat ini tidak ada melakukan pengembangan. Dalam artian mereka hanya melakukan survival mode aja pada saat-saat ini. Nah, tapi ketika saya menyusun firman hari ini, saya menemukan bahwa di dalam Tuhan itu berbeda. Ternyata Tuhan itu mengizinkan krisis ini untuk membiarkan kita itu berkembang. Jadi itu yang saya dapatkan dalam topik hari ini. Oke, untuk pertama kali saya mau sharing tentang memahami krisis itu sendiri. Saya ambil ini dari bukunya Myles Munroe tentang Overcoming Crisis. Jadi ini membantu kita untuk memahami apa sebenarnya krisis itu sendiri. Ada 4 poin yang mau saya bagikan pada saudara-saudara semua hari ini. Yang pertama adalah kita memahami krisis itu sendiri. Krisis itu adalah peristiwa yang terjadi yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam artian kita nggak punya power atasnya. Seperti pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang terkena imbasnya. Apalagi kita yang tinggal di Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, kita terdampak banget oleh krisis COVID-19 ini. Dan itu bisa kita lihat hari ini. Saya pun pergi ke Kuta tuh melihat jalan-jalan masih sepi, toko-toko di Legian masih tutup. Hotel dan restoran juga nggak banyak yang buka. Jadi hal ini tidak bisa kita kendalikan. Apa yang datang ini tidak bisa kita kendalikan. Apalagi kalau kita lihat berita yang baru-baru ini saya browse, itu masih seputar nih, Indonesia mengalami resesi. Karena sudah di kuartal ketiga tahun 2020 ini kita masih pertumbuhannya minus semua. Jadi kita secara resmi, jadi resesi pun diresmikan ya, secara resmi masuk ke dalam resesi. Beritanya apa lagi? Nah, ketika saya lihat Bali sepi. Bahkan dikatakan seperti era tahun 70-an saat-saat ini. Kemudian kasus corona sudah sampai 433.000. Bayangkan berita seperti ini yang kita dengar setiap hari dan ini memang adalah fakta yang terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa fakta itu bukan kebenarannya. Kebenarannya di dalam Tuhan kita akan melihat hal yang berbeda. Amin saudara. Nah, apa yang bisa kita kendalikan? Kalau peristiwa yang terjadi ini kita nggak bisa kendalikan. Tapi ada satu yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita, mindset kita, dan perspektif kita tentang krisis yang terjadi ini. Inilah yang bisa kita kendalikan. Dan ini kuncinya. Kuncinya ketika kita mau mengalami perkembangan di dalam masa krisis ini. Jadi, kalau hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, ya kita nggak usah ambil pusing lah. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nah, ini yang kita fokusin adalah mindset kita, pikiran kita terhadap krisis yang datang ini. Ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan pondasi. Jadi di Yohanes 16 ayat 33. Pada saat itu Tuhan Yesus bilang gini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan.
Siapa yang dalam dunia? Kita, ya kan? Kita masih dalam dunia kan? Nah, kita menderita penganiayaan, kita menderita krisis saat ini. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi siapa yang mengalahkan dunia, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kalau misalkan kita mau pergi mendaki gunung, misalkan kita mau mendaki ke Gunung Agung yang di Bali. Nah, apakah saudara percaya kepada teman yang ngajakin, misalkan dia baru pertama kali mendaki. Misalkan saya baru pertama kali mau mendaki nih. Nah, apakah saudara percaya untuk ngajak saya ke sana? Sama-sama nggak tahu nih. Atau misalkan ada orang yang hobi mendaki dan sudah 15 tahun mendaki Gunung Agung. Dia setiap tahun mendaki dan selalu pergi ke sana. Kira-kira saudara percaya nggak sama orang itu kalau diajak ke sana? Saudara lebih menaruh kepercayaan lebih kepada dia bukan? Daripada orang yang belum pernah. Nah, ini Tuhan Yesus bilang pada kita, aku telah mengalahkan dunia. Dan Tuhan itu nggak mungkin bohong, benar nggak? Segala ucapannya adalah kebenaran. Kalau Tuhan bilang begini, aku telah mengalahkan dunia, artinya ialah Tuhan benar-benar sudah mengalahkan dunia. Jadi kita bisa menguatkan hati kita. Dan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita yang bagaimana? Di ayat kelima dibilang, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi iman kita tentang Tuhan Yesus adalah anak Allah, iman percaya kita. Itulah yang akan membawa kita untuk mengalahkan dunia. Itu satu poin yang kita bisa ambil di sini, yang bisa menguatkan hati kita bahwa bahwa iman percaya kita kepada Yesus sudah membuat kita mengalahkan dunia. Apakah sampai di sana? Belum. Nanti, apakah iman itu cukup? Enggak cukup. Dan ini ayat yang sangat familiar, kita lihat di Yakobus 2 ayat 17-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau kita sudah memiliki iman tadi, iman itu enggak cukup. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah faith without work is dead. Di sana dikatakan work, bekerja. Jadi kalau kita hanya beriman aja tapi kita nggak kerja, sama juga bohong, mati dibilang. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran kita, artinya kita bisa yakin dengan iman kita, dengan iman dan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita yang menyatakan bahwa kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Itu kita bisa mengendalikan. Ya. Yang ketiga, untuk memahami krisis. Nah, krisis ini selalu menjadi sumber perkembangan dan pertumbuhan. Artinya gimana? Kalau menurut saya, krisis itu diizinkan Tuhan terjadi. Entah itu krisis ekonomi, entah itu mungkin krisis dalam wabah pandemi saat ini, itu diizinkan Tuhan terjadi, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan terjadi? Bukankah Tuhan menginginkan kita semua baik-baik saja?
Itu yang dulu saya pikirkan, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita terlepas dari segalanya. Tapi juga Tuhan kadang mengizinkan kita untuk di dalam krisis. Karena di dalam krisis orang akan dipaksa untuk bertumbuh. Krisis akan selalu memaksa kita untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa di dalam Tuhan itu adalah pertumbuhan itu terjadi di dalam krisis. Pertumbuhan itu tidak terjadi di dalam masa-masa yang baik saja. Pertumbuhan itu terjadi di dalam krisis. Bahkan saya sudah baca di Alkitab itu, tokoh-tokoh Alkitab itu mereka berkembangnya setelah mereka mengalami krisis. Benar nggak? Coba kita lihat satu-satu ya. Kita belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab. Yusuf ini kita kenal sebagai apa? Ini bukan Yusuf bapaknya Tuhan Yesus ya. Ini Yusuf yang di Mesir, yang menjadi penguasa kedua di Mesir. Kita kenal dia ketika dia mengalami penderitaan, bukan ya? Dia mengalami banyak penderitaan sebelum dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Dia mengalami apa? Ditaruh di dalam sumur. Dia mengalami dijual oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, dijual sama saudara-saudaranya. Ada yang pernah dijual saudara-saudaranya? Itu kan enggak banget gitu kan ya. Bahkan dia dijual sebagai budak. Udah dijual sebagai budak, dia difitnah, memperkosa. Jadi klop banget penderitaannya dan terakhir dia dipenjara. Bayangkan dia harus mengalami krisis di dalam kehidupannya dia. Bahkan di saat mudanya. Tapi apa? Sikap Yusuf terhadap krisis ini yang membuatnya terus bertahan dan terus bertahan sehingga akhirnya Tuhan membuat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir dengan tujuan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel ketika terjadi kelaparan. Jadi dia mengalami perkembangan setelah dia mengalami krisis. Tuhan mengizinkan. Apakah itu berarti Tuhan tidak menyertai? Enggak. Tuhan mengizinkan krisis terjadi supaya membentuk Yusuf dan akhirnya dia mengalami perkembangan dalam hidupnya. Sehingga dia mencapai apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Oke, yang kedua, kita mau belajar dari Ayub. Ayub, kita pasti tahu tentang Ayub ini dari berbagai macam penderitaannya. Ada yang masih ingat penderitaannya Ayub? Dia kehilangan keluarganya, anak-anaknya. Meninggal anaknya. Kemudian hartanya habis. Dan dia sakit. Sakitnya begitu hebat sampai dia garuk-garuk lukanya pakai beling. Karena sakitnya itu begitu hebatnya. Nah, padahal Ayub ini awalnya baik-baik saja. Lalu krisis datang. Nah, di dalam krisis itulah yang kita bisa petik dari kisah Ayub adalah dia menemukan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Di saat dia belum mengalami krisis, dia hanya dengar dari kata orang. Tuhan itu seperti apa? Dia hanya mendengar dari teman-temannya, mungkin dari pelajaran sekolah minggu, mungkin dari guru-guru. Tapi dia belum mengalami Tuhan. Ketika dia mengalami krisis, Tuhan bawa dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dia diberkati lebih lagi. Anak-anaknya dikasih lagi sama Tuhan. Dan itu dia mengalami perkembangan setelah terjadinya krisis. Oke, yang ketiga, Daniel. Daniel ini, kalau yang sekolah minggu pasti tahu ya, terkenal karena dia dilemparkan ke gua singa. Dan singanya itu benar-benar singa yang liar. Terbukti ketika orang lain dimasukkan di situ langsung disantap. Nah, Daniel ini
Daniel ini begitu dia mengalami krisis, kita lihat dari kepribadiannya. Pada saat dibuat peraturan oleh para musuh-musuhnya, tidak boleh menyembah yang lain selain raja mereka. Mereka menemukan kelemahan Daniel, dia tidak bisa tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, ketika dibuat peraturan seperti itu, apakah Daniel mundur teratur dan cari aman, dia sembahyang sembunyi-sembunyi aja? Ini termasuk krisis kalau menurut saya. Saya baca di kisah Daniel bahwa dia ketika muncul peraturan itu, dia buka tingkap-tingkapnya supaya orang melihat dia sembahyang di atas tingkap rumah-rumahnya kepada Tuhannya. Dan ya saudara tahu akhirnya dia dilemparkan ke lubang singa. Dan setelah mengalami krisis, kalau itu saya bilang krisis yang mengerikan. Karena di dalam lubang singa bersama dengan singa yang lapar itu enggak banget. Dan dia mengalami suatu krisis tersebut, dan setelah dia mengalami itu, apa yang terjadi saudara? Raja melihat dia keluar dengan selamat, dan satu bangsa, satu kerajaan, semua disuruh meninggikan Daniel, suruh menghormati dia, dan semua harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Ini instruksi raja kepada seluruh bangsa pada waktu itu. Tuhan meninggikan Daniel setelah dia melewati krisis. Apa jadinya kalau Daniel tidak dilempar ke dalam lubang singa? Mungkin satu kerajaan masih menyembah Allah yang lain. Mungkin satu kerajaan gak ada yang tahu, mungkin ada yang gak dengar tentang Allahnya Daniel yang begitu berkuasa, yang bisa menyelamatkan dia. Jadi Tuhan mengizinkan krisis itu terjadi. Oke, yang terakhir Daud. Daud ini kita kenal dari kisahnya ketika dia melawan Goliat. Banyak yang meremehkan dia. Bahkan Raja Saul pun sendiri bilang bahwa dia pasti tidak akan menang melawan Goliat. Bahkan satu tentara kerajaan itu tidak ada yang berani melawan Goliat. Bayangkan satu tentara Israel, semua nggak ada yang berani ketika ditantang sama Goliat. Ini adalah sebuah krisis satu bangsa. Dan Tuhan memakai krisis itu untuk meninggikan Daud. Apa yang terjadi ketika Daud berani menghadapi krisis seperti ini, dan dia punya iman kepada Tuhannya, bahwa Tuhan akan menyertainya, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Dan yang terjadi ialah saudara semua sudah tahu bahwa Daud ditinggikan, dan Daud kemudian diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Semua ini Tuhan kerjakan melalui sebuah krisis. Tuhan izinkan krisis itu terjadi. Jadi Daud ini nggak akan dikenal mungkin kalau nggak ada peristiwa Goliat. Tidak ada peristiwa seperti ini, mungkin dia masih menggembalakan domba yang 1-2 ekor itu. Ya, ada lagi Esther. Esther ini adalah ratu yang dia dengan berani menghadap raja dengan taruhan nyawanya untuk menghadapi pembantaian bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu mau dibantai, kemudian Tuhan memakai Esther untuk maju menghadap raja. Jadi Esther ini adalah ratu yang berani, karena dia berkata, jika aku harus mati maka aku akan mati untuk menghadap ke hadapan raja. Dan akhirnya Ratu Esther dikenal dan dicatat di Alkitab sebagai ratu yang berani. Oke, Petrus
Petrus kita kenal sebagai orang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Apa yang terjadi ketika dia sudah menyangkal? Akhirnya Petrus dengan bertobat dan dia mengadakan KKR waktu itu, dia membuat ribuan orang bertobat untuk menjadi pengikut Kristus yang pertama. Jadi semua ini menghadapi, tokoh-tokoh Alkitab ini semua menghadapi semua krisis. Krisis dalam kehidupan mereka itu diizinkan Tuhan untuk mengangkat mereka, untuk membawa mereka ke level yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi memang harus terjadi, saudara. Kita nggak bisa melewati krisis dengan tidak melewatinya. Ya, jadi kita harus hadapi. Oke, ya mereka semua dikenal, dicatat dalam Alkitab karena respon mereka yang benar terhadap krisis sehingga Tuhan mempromosikan hidup mereka. Yang terakhir, poin keempat dalam memahami sebuah krisis. Krisis ini menciptakan kesempatan untuk kreativitas. Kesempatan untuk kreativitas. Jadi kalau gitu Tuhan ngasih kita krisis ini, berarti Tuhan memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk kreativitas itu banyak. Contohnya, ketika semua orang hampir karyawan ini dirumahkan, banyak orang mulai pakai ovennya di rumah yang sudah lama nggak dipakai. Mereka bikin roti, mereka mulai masak, apapun dibuat supaya mereka bisa bertahan. Sebelumnya mereka nggak akan tahu bakat mereka masak, bakat mereka bikin roti, bahkan mereka nggak pernah tahu bahwa mereka bisa masak seenak itu gitu loh. Kalau nggak sekarang dipaksa untuk di rumah aja, work from home. Mereka dirumahkan, jadi mereka ada kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya. Jadi orang yang bisa melihat kesempatan di dalam suatu krisis, dia akan bisa menikmati sekarang seperti pendiri Gojek ini, dia menikmati income yang luar biasa besar. Dan bahkan dia adalah startup pertama yang mencapai unicorn di Indonesia atau di Asia ya. Nah, luar biasa. Hanya karena dia melihat suatu kesempatan di dalam suatu masalah. Nah, sekarang kita hidup di dalam krisis. Dan tergantung cara pandang kita melihat krisis ini seperti apa. Apakah kita hanya akan seperti kebanyakan orang melihat krisis ini sebagai suatu masalah dan kita hanya mengeluh tiap hari, wah kapan ini selesainya, wah kapan ini akan berakhir, terus kita loyo, terus kita nggak ada tenaga, terus kita nggak semangat, nggak ke gereja, nggak ngapa-ngapain, pokoknya di rumah aja, lihat TV. Atau kita mulai merubah mindset kita. Di Alkitab diajarkan bahwa kita mulai dari perubahan mindset itu, kita mengimani iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita, yaitu kita bekerja dengan apa yang kita punya. Ya, saya undang pemain musik dan semuanya. Jadi Albert Einstein pernah bilang bahwa di tengah-tengah setiap krisis ada terletak kesempatan yang besar. Nah, saya nggak tahu saudara melihat krisis ini gimana, tapi hari ini saya ajak saudara untuk mulai melihat krisis ini bukan sebagai suatu masalah, bukan sebagai suatu hal yang mengerikan, tapi mulailah seperti tokoh-tokoh Alkitab yang tadi, mereka mulai melihat krisis ini sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang akan melihat perbedaan. Bahwa kita anak-anak Allah. Kita akan membawa perbedaan. Di tengah-tengah krisis,
kita akan bisa berkembang. Bahkan Tuhan yang akan membawa kita lebih tinggi dari tempat kita semula. Sama seperti Yusuf. Dia dari seorang gembala domba, anak muda, dibawa Tuhan menjadi pemimpin Mesir. Pada waktu itu Mesir seperti negara superpower sekarang ini. Dia menjadi pemerintah atas Mesir. Tapi ya gitu, dia harus melalui krisis yang besar juga, saudara. Jadi saya ngajak kita semua melihat mulai dari sekarang, setiap kita, jika kita menghadapi krisis, kita mulai menganggapnya sebagai great opportunity, kesempatan besar. Mari kita lihat itu sebagai kesempatan untuk kita menjadi berkembang. Ya, sekian sharingnya, semoga memberkati kita semua.